Halo Kompas Mania, jangan lupa di like videonya dan juga komen dan subscribe dan share kepada kawan-kawan dan keluarganya. Terima kasih. Shalom Aleihim. Selamat datang di Berguna Berguna Asal Gospel Podcast. Pada podcast kali ini kami kedatangan bintang tamu yang istimewa dan tentunya berbakat pada bidang olahraga, yakni ada olahraga futsal dan basket. Di sini kami ada mengundang Saya Dede dari tim futsal putri Sanrosen. Saya April dari tim putri Pancasila Basket. Saya Rio dari tim basket putra Pancasila. Saya Miko dari tim futsal Patria. Saya Luis dari tim futsal Preklesia putra Pancasila. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, kenalin saya Cornelia Saya Kevin. yang akan menjadi host selama podcast ini berlangsung. Daripada lama-lama, mending kita langsung mulai masuk ke pertanyaannya guys. Nah, gimana sih kan setelah lama vakum nih dari gara-gara COVID-19 kan? Gimana cara kalian tuh membentuk tim futsal dan tim basket sekarang? Mungkin dari Kak Dede. Kebetulan tim futsal putri baru kebentuk tahun ini ya. Jadi persiapannya cukup sulit sih. Itu seleksinya bisa dibilang mendadak dan kita mencari anggota timnya juga cukup susah karena nggak banyak tahu gitu siapa yang berbakat di bidang ini. Wah, biasa ya, berarti excitednya para putri-putri untuk ikut basket itu lumayan juga ya. Kalau kami itu sebelum COVID itu kan memang udah ada basket kan dari lama. Nah, cara kami mulai awal tuh pertama tuh karena event putra yang bulan 2 kemarin. Nah, kemungkinan katanya ada bocoran kalau misalnya bakal ada event pelajar putra putri. Jadi kami udah dipersiapkan. Sebenarnya kami tuh mulai dari ekstra dulu. Dan itu cari orangnya susah sekali karena kan corona ya kan, jadi online, nggak tahu lah, belum kenal siapa-siapa gitu. Jadi kami harus cari orang, tapi kami yang pertama dicari karena mungkin udah dikenal dari SMP kan. Jadi kami mulai dari ekstra, kami ekstra sama-sama dulu. Baru kemarin 3 minggu, hitungan 1 bulan sebelum pertandingan kemarin, bulan 8, kami baru dibentuk tim. Itu pun nggak ada yang seleksi di mana-mana, memang dari pelatihnya yang baru kami terbentuk lagi setelah COVID. Kalau dari Rio? Dari tim basket putra itu sebenarnya dibilang sulit, enggak dibilang susah enggak, karena yang pas event 2 tahun ini, event pertama setelah pandemi, itu tuh pemainnya tuh yang udah saling kenal, yang dari satu SMP atau dari satu dulu tuh satu klub tuh udah pernah main, jadi tinggal langsung ke SMA-nya latihan tim. Mungkin ada seleksi karena kemarin dari total 12 orang yang masuk tim tuh ada 15 orang, jadi dikurang 3 orangnya itu ada yang adik kelas dengan yang kakak kelas 2 orang. Terus setelah dari event itu kan, yang kelas 3 nya kan lulus nih, jadi harus seleksi ulang lagi. Di situ yang agak sulit. Tapi udah kebentuk sekarang, mungkin akan dirombak lagi sih, cuman itu belum tahu. Nah, kalau dari Epatrianya? Kalau untuk dari Patria cukup sulit karena mendadak juga kami latihan, sedikit latihan langsung ikut gabung seleksi dengan tim futsal Pro Eklesia. Jadi dari bulan 8 kami hampir full latihan dan bulan 9 langsung. Kalau dari yang Pro-Eklesia? Kalau untuk dari Pro Eklesianya lumayan berat ya, dari tahun 2021 tahun kemarin lah. Ada sempat ada event pertama Cup FS itu di bulan 11, akhir bulan 10. Itu pertama kali kami ikut sih, bawa nama Pro Eklesia, dan sangat-sangat memalukan sih untuk pertandingan itu. Tapi ya jangan, ibaratnya enggak patah semangat lah, tetap ikut lanjut dan sampai ke event terakhir kemarin, event ke-7, baru bisa mendapatkan hasil yang lumayan memuaskan. Dan perjuangannya berat karena pandemi kan, susah buat nyari orang, kayak kalau kita dari bilang April kan susah nyari kawan gimana gitu. Itu sih ya yang beratnya dengan cari chemistry sama teman sih.
Aku mau tanya nih, kira-kira apa sih bedanya kenapa tim basket kan putranya satu, putrinya satu nih. Nah, kalau futsal sendiri kenapa ada perbedaan antara Pro, Eklesia dan Ekpatria? Apa bedanya? Nggak ada bedanya sih, karena memang kita mengikuti alumni dan alumni juga ada. Oh, itu turun-temurun ya? Iya, turun-temurun. Nggak ada bedanya, cuman ya ibaratnya tim Pro Eklesianya tim A-nya, Ekpatrianya tim B, tapi semuanya sama-sama bagus kok, nggak ada yang dibeda-bedakan, cuman beda namanya. Oh iya, oke. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan yang kedua, gimana sih persiapan kalian dalam menjelang event yang kalian ikuti, kayak misalnya basket dan futsal? Nah, mungkin kan kayak olahraganya atau latihannya, mungkin juga olah makannya. Nah, mungkin ada yang mau jawab? Kamu mungkin dari April? Kalau kami yang pasti kan dibentuk tim kan. Nah, kalau misalnya dibentuk tim satu itu pasti udah langsung lebih ketat latihannya. Entah nanti ada latihan fisiknya. Kami sih waktu itu latihan seminggu 4 kali. 4-5 kali. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Kamis kalau untuk yang putri khusus untuk fisik, jadi kami jogging kurang lebih 40 menit kami jogging non-stop. Itu untuk fisik. Yang lainnya kalau hari Jumat kami game, khusus untuk main yang di gamenya. Kalau Senin, Selasa untuk kami drill atau kayak apa sih, latihan teknik-tekniknya. Terus kalau makan ada, kami menjelang seminggu sampai 2 minggu kami dilarang makan gorengan atau minum es. Terus waktu contohnya besoknya nih pertandingan nih, nah kami satu hari itu harus puasa soda, es, gorengan, pedas. Apa hubungannya kira-kira? Kalau ini, kalau misalnya soda atau pedas itu kan pasti kan kayak takutnya mules ya waktu itu. Oh iya. Terus kalau soda tuh kayak cepat capek gitu loh, karena kan ada gasnya ya. Oh iya. Jadi itu berpengaruh gitu. Kalau gorengan takut drop, kalau kita sakit tenggorokan apa itu sih kayaknya. Futsalnya, Putri? Kalau untuk Putri itu lebih ke latihan main-main terus gitu, cari teman buat sparring, buat latihan kekompakan dari timnya. Terus kalau untuk latihan fisik ya kurang lebih karena itu juga di bagian latihannya juga, karena di situ juga sambil melatih fisik juga. Terus kalau untuk pola makan nggak ada sih yang terlalu gimana, jaga pola makan masing-masing ya. Nah, mungkin kalau dari Rio-nya sendiri? Dari kami sih kayak sebelum pertandingan persiapannya kayak dari latihan sih itu tuh jadwalnya tuh sama dengan Putri, cuma latihannya beda. Misalnya kan Putri kan hari Kamisnya jogging, Putra ini biasanya hari Rabu, kalau hari Selasa. Itu kan tergantung jadwal latihannya, kayak misalnya kalau biasanya mulai latihan jam 3:30 sampai jam 6:20 gitu, karena kan udah gelap kan di sekolah. Itu tuh biasanya putrinya latihan drill, putranya latihan fisik gitu-gitu, beda-bedain. Habis itu udah tinggal 1 jam terakhir biasa dibuat game, jadi 10 menit tim putri, habis itu ganti lagi 10 menit tim putra sampai gelap biasanya. Oh, kalau boleh tahu untuk latihannya sendiri itu kalian memakan kayak lapangannya itu di mana sih kira-kira? Entah di sekolah kah atau mungkin di luar sekolah kalian latihan? Kalau buat latihan sih ini, kalau di hari yang jogging itu kadang kami pakai di sekolah, terus di Selasa indoor. Ya, Selasa indoor. Kalau Putri juga sama latihannya? Kebanyakan sih kalau hujan ya kan. Nah, kalau hujan kami pindah ke hanya untuk fisik tapi pindah ke Selasa indoor. Nah, kalau misalnya itu kayak ngedrill, ya kami di sekolah. Bagi setengah-setengah biasanya, setengah lapangan putra, setengah putri. Oke, nah dari futsalnya? Kalau dari tim futsal latihannya dia setiap hari Senin sama Jumat. Dia latihan fisiknya juga pas latihannya juga. Jadi setiap latihan juga ada seperti latihan passing, latihan shooting sama yang lain-lain. Kalau untuk pola makannya dia dari masing-masing. Selanjutnya? Kalau untuk kami yang tim
Progresinya sih lebih ketat sih dari headnya, karena head baru pertama kali juga kan, baru kemarin event kemarin. Kalau kami dari event pertama tuh 1 minggu full 1 minggu. Misalnya kan turnamen biasanya orang yang buatnya tuh kasih apa namanya nih, pamflet itu sebulan sebelum itu lah kan. Jadi persiapan tuh sekitar 3 minggu itulah. 3 minggunya itu memang full latihan. Dari Senin sampai Jumat tuh biasanya kami memang di lapangan mental 2 jam dia satu hari itu kami latihan. Lebih ke kalau untuk seminggu pertama tuh kami fisik tuh. Nanti minggu kedua pasti kontrol game, minggu ketiganya fisik lagi full, minggu keempatnya kami lebih kena latihan sih, kayak kita ngumpul gini, jadi chemistry di luar lapangan lah, kayak nyantai cerita nanti di rumah teman. Berarti hitungannya persiapan kalian itu tidak mengkhianati hasil ya, walaupun istilahnya ya ketat, capek, atau mungkin habiskan waktu kayak yang seharusnya nih di rumah nih main-main atau gimana gitu kan, tapi ya ada kecewanya, tapi ya harus senang juga lah. Kan ada beberapa nih yang puji Tuhan mereka menang ya, bukan berarti yang nggak menang tuh nggak ini ya, apa ya, nggak jago atau nggak apa, mungkin belum beruntungan tuh belum di tangan kalian. Nah tahu next time lagi eventnya kalian menang kan? Amin. Juara 1 mungkin. Amin ya, kita doain. Nah selanjutnya nih, kemungkinan bakalan ada nggak sih event dalam waktu dekat ini yang kalian ikuti atau adik tingkat kalian? Karena kan mengingat di sini kan ada yang udah kelas 12 ya. Nah kan pasti mungkin nggak bisa kan dibagi waktunya. Juga kan pasti ada sidang KTI ya. Nah gimana itu? Sekali. Dari mana dulu nih? Dari futsal mungkin? Kalau futsal biasanya sih kalau nggak salah akhir bulan 10 ada. Soalnya kan KPPS ini kan piala bergilir ya, 1 tahun sekali. Kemungkinan ada sih kalau nggak salah bulan ini, kalau nggak akhir bulan depan gitu. Ada persiapannya sih udah ada sih. Itu kedengarannya lombanya bakal putra putri atau putra aja? Kalau untuk KPPS nih dia putrinya nggak ada kalau nggak salah untuk belajarnya. Berarti putra. Hanya putra. Nah dari basket Kami ada. Kalau basket ya, udah keluar posternya itu di bulan 1 Awal tahun. Awal tahun. Tanggal 7 sampai 14 Januari. lama ya? Ya, nanti putra putri turun. Putra putri. Nah, berarti itu event yang bakal harus berhasil ya, jangan patah semangat Semoga dari yang juara 1 dulu ya. amin. Dan kemungkinan itu buat kami yang kelas 12 itu mungkin event terakhir kami. Iya. Oh masih bisa? Bisa. Kemungkinan itu terakhir. Sedih ya dengarnya. Jadi doain yang kali ini menang. Amin. Doain tente. Dan semoga bisa turun sih putrinya. Soalnya kan ada yang udah off mungkin kan. Jadi semoga ada terbentuk tim lah 10 orang atau 11 orang gitu. Lumayan lah. Dan mungkin bakal dirombak timnya. Bisa jadi dirombak. Diganti orangnya. Atau Karena kan ada kelas. ada yang udah mulai off karena pengen fokus, ada yang masih bertahan, kayak saya kan masih bertahan nih. Nanti ada dikasih mungkin dirombak atau yang pemain lamanya diganti kah, atau memang cuma masuk baru, kita nggak tahu. Nanti lihat ya. Dari futsal. Kalau futsal, kalau nggak salah ada sih posternya udah ada keluar tanggal 22. Itu baru pendaftarannya. Mungkin mulainya itu bulan depan ya, awal bulan kalau nggak pertengahan bulan. Lumayan Untuk ya. persiapannya sih nggak ada yang terlalu gimana sih, karena kami yang dari Eklesianya kan nggak ada yang berubah kan, tetap dengan orang-orang yang sama, nggak ada perubahan yang gimana-gimana sih. Cuman kayak ke porsi latihan ya agak dikurangi dari kemarin, kayak sebulan tuh kali yang diambil 2 minggu. Kalau kayak dulu kan 1 bulan full latihan tuh, kayak agak dikurangi lah, maksudnya kayak dia nggak terlalu gimana-gimana gitu, karena kayak istrinya udah dapat itu ya sih. Nah, tadi kan kalian bilang bakalan ada event nih. Nah, kira-kira apakah misalnya nggak ada event, latihan itu tetap berjalan atau berhenti? Kalau di basket itu tetap berjalan, karena kan ada ekstra buat nyari regenerasi lah itu Oh, dari iya. kelas. Terus ada latihan timnya itu yang dari ekstra, yang dasarnya yang udah kuat itu biasa gabung di latihan timnya. Karena kan porsi latihan tim kan lebih beda dengan ekstra kan. Kalau ekstra latihan dasar, kalau tim dia latihan teknik yang lebih dalam lagi dengan latihan pola bermain. Dari futsalnya?
Kalau untuk dari futsalnya, walaupun misal tidak ada event itu tetap wajib latihan dalam 1 minggu itu paling tidak 2 kali. Dan itu di luar ekstra ya. Kalau ekstra ya kan kayak mereka basket kayak main-main Eva lah. Kalau memang latihan itu memang ada. Pada dasarnya futsal itu emang ada ekstranya kah? Ada ekstra untuk ekstra futsal yang mau join tuh setiap hari Selasa ya dari jam 4 sampai jam 7 malam Di Dharma Putra. Oh, itu dia. Nah, ini ya sebenarnya pesan atau motivasi lah atau mungkin ajakan promosi untuk mungkin teman-teman di luar sana atau adik tingkat kalian yang mungkin nih punya bakat tentang futsal, basket, tapi mereka masih malu-malu. Mungkin mau disampaikan dari futsal dulu deh. Kalau untuk teman-teman mungkin adik-adik kelas yang masih malu-malu lah ya, mau ikut latihan, mau ikut ekstra, jangan malu lah. Nah, kalau kita malu, kapan kita mau berkembangnya ya? Iya. Lama kita berkembangnya kalau kita malu gitu. Kalau nunggu kita udah kelas 3, terlambat. Gitu. Bagus. Harus mulai. Kalau bisa ada yang dari SMP-nya udah punya dari SMP, udah ikut gabung. Kalau punya kawan-kawan dari SMP, Pancastia, itu ikut latihan tuh pasti diterima karena itu buat bibit, buat bibit, buat meneruskan lah. Karena mempertahankan gelar tuh lebih berat daripada dapatkannya. Dapat baru dengan mempertahankan. Mempertahankan tuh lebih berat gitu kan. Nah, basket lagi. Basket? Kalau untuk basket pesannya jangan bilang kalau kalian nggak bisa main makanya kalian mau masuk nggak berani masuk ke ekstra. Padahal semua yang kami nih maupun kami udah pernah ikut turnamen atau apa itu kan sebenarnya juga masih dalam proses belajar. Kami bukan sepro itu kayak yang di NBA atau apapun. Kami juga masih belajar. Masih ada juga anak-anak kelas 10 yang baru ikut juga baru belajar, baru pertama kali mengenal basket. Jadi jangan terlalu kemakan mindset kalau saya tuh nggak bisa main basket jadi saya nggak bisa ikut ekstranya. Dia harus dicoba, kita belajar sama-sama, mana tahu kita bisa membawa Pancastia kembali kan untuk kemenangannya putra putri. Jadi kita berjuang bersama-sama gitu. Nah, tuh guys, dengerin. Makanya buat mungkin di luar sana atau adik tingkat yang mungkin masih malu-malu nih untuk gabung ke basket atau futsal, jangan malu-malu karena apa ya, mereka juga pasti butuh regenerasi dan mereka pasti akan pensiun karena kan mengingat udah kelas 12, mungkin juga kegiatannya akan padat dengan belajar. Jangan sampai berhenti lah, jangan sampai berhenti di kami gitu. Harus ada regenerasi. Terus malu ya, malu Joy. Buat yang basket yang mau nanya soal ekstranya itu kita ada di hari Senin Selasa itu jam setengah 4 di lapangan sekolah. Ya. Atau mau info lebih lanjutnya bisa ke ini sih, bisa DM di Pancastia Basketball atau tanya aja salah satu anggota yang ikut ekstranya gitu yang ada di sekolah. Betul. Selanjutnya mungkin Kak Dede mau ngajak teman-teman yang putri futsal kali? Ya sebenarnya harus ada penerusnya sih, soalnya ini kan timnya baru kebentuk tahun ini juga kan, nggak mungkin stop di tahun ini kebentuk, tahun ini berhenti. Jadi berharapnya tuh adik kelas tuh ada penerus gitu, untuk kelas 10, kelas 11 ikut latihan, ikut ekstranya juga sama-sama berlatih. Soalnya kan kalau nggak ada latih tuh nggak ada yang bisa gitu, semuanya tuh mulai dari latihan. Mulai dari nol lah ya. Jangan malu datang ya. Jangan malu datang. Nah, dalam pertandingan itu kan pasti ada kalah menang nih. Betul. Nah, gimana perasaannya mungkin dari tim gugur kemarin? Apakah kayak kecewa terus langsung kayak Adivan, saya nggak mau main lagi kan udah kalah Ya, gitu atau lah. mungkin langsung keluar. Malas nggak mau main nih kan, capek kan. Untuk dari Patria lumayan kecewa karena menurunkan 3 tim, 2 tim udah mengangkat piala, Patria belum mengangkat, tapi kami tidak patah semangat, tetap latihan terus. Intinya kita tidak boleh sampai nyerah lah. Yang penting kita giat latihan, mungkin tahun depan atau di event nanti kita bisa dapat hasil yang bagus. Amin. Dari basketnya? Kalau kami sebenarnya sangat nyesek ya, karena kami kemarin kalah. Ini bedanya ya? Beda 1 poin ya? Ya, kami tuh sangat nyesek karena kan kami tidak bisa mempertahankan. Benar tadi yang Kak Alwis bilang mempertahankan itu lebih susah daripada mendapatkan. Karena kan sebelum vakum karena corona nih kan tim basket putri putra Pancastia tuh champion gitu, pasti ngangkat piala lah, pulang-pulang pasti bawa piala. Dan untuk kami yang tahun ini
kami gugur, nyesek sih. Apalagi pertandingan terakhir penentu kami gugur atau enggak, kami cuma kalah 1 poin ya. Itu sebenarnya nyeseknya luar biasa. Tapi kan istilahnya jangan berhenti di Ya, situ lah. ada teman-teman mungkin jadi saksi atau guru-guru yang lihat kami senyesek apa Dia kemarin. masih belum hoki kan. Mungkin kami belum beruntung ya. Iya. Semoga memang Beruntungan nggak tahu tahun depan bisa langsung champion. amin. Kok jauh tahun depan? Bulan depan dong? Nah, bulan depan. Januari. Tahun depan dong. Bulan depan dong. Aduh, Kevin. Jadi ya sebenarnya kami malu iya, nyesek iya, Sedih ya. sedih bukan lagi. Campur aduk lah ya. Campur aduk. Nggak tahu mau ngapa-ngapain lagi kan. Betul, apalagi kalau boleh sedikit sharing sebelum pertandingan tuh banyak yang cedera. Ya. Aduh, terutama mungkin kakak ini kali ya. Ya mungkin contohnya saya sendiri ya sampai harus ke fisioterapi. Wah, Woi. karena kaki saya tidak rata ternyata. Sangat menyedihkan. Beda sebelah ternyata, jadi mungkin semoga kedepannya kami bisa bawa piala. Semoga yang tahun depan kami tak gugur, jadi kami bisa Amin. mempertahankan Amin. lagi bawa piala buat PK Setia. Kita doain ya nih semoga Yoi. hasilnya Jangan terbaik. jangan bosan-bosan, jenuh-jenuh karena kami kemarin udah gugur, jangan sampai berhenti untuk support kami lagi. Mungkin Ada. ada mau sharing nih selama kalian Ya. tanding menjelang itu kan pasti ada ricu-ricu kan dari lawan. Mungkin kalian mau puji lah lawan-lawan kalian. Ada yang mau dipuji nggak nih? Apa nih? Ada sih. Pasti. Aduh. Dari lawan tuh pasti ada yang Mereka kan mainnya pasti keren dong. ada yang takjub lah kayak Iya. misalnya Kalau mereka tim mainnya basket, tuh pemainnya rata-rata mereka laju sih, laju dengan gesit karena mereka cara mainnya tuh dapat bola langsung udah di depan sana. Wah, Udah rapi, kadang tuh iri mereka mainnya rapi, Nah, itu. nggak panik gitu kan. Sebenarnya nggak hanya tentang skill ataupun fisik sih, mental juga harus ada Mental, di iya. tanding. Apalagi kan mental tuh nggak hanya gara-gara pertandingan tapi kena supporter Supporter. sendiri tahan. Segalanya lah ya. Mental Kadang itu segalanya. kadang mental mati karena supporter sendiri. Iya, suka menjatuhkan kadang. Under pressure mereka tuh kuat sekali, karena harus tahan-tahan ya. Tahu apa yang mereka teriakkan dari tribun sana kami yang di lapangan. Nah, kalau dari futsal sendiri mungkin ada mau sharing atau menyampaikan apa Dari pro dulu. dari pro. Dari pro Dari pro. Indonesia nih. Pro ini kan kadang suka. Perjalanan sih lebih sedih sih sebenarnya, sangat-sangat kelam gitu ya. Kok bisa? Bukan dibilang kelam ya, kayak basket putri juga gitu. Kayak basket putra kayak bawa piala terus balik gitu kan. Yang alumni-alumninya begitu, kami tuh kayak lolos grup aja enggak gitu, enggak ada menang sama sekali dari 3 pertandingan fase grup gitu kan. Sama Inisialnya. juga. Kalah semua gitu. Kalahnya tuh dengan jumlah besar lagi gitu kan, untuk di futsal tuh kayak itu cacian makian tuh Betul. masuk semua lah pokoknya ke telinga tuh kayak apa kalian nih, tapi kami tuh tidak patah semangat. Event kedua kami baru mampu tembus lolos grup sih, walaupun Yes. naik 1 tahap lah kan. Ya. Naik tahap Walaupun lah. dia masuk tembus 32 besar tapi tidak mampu tembus 16 besar. Event ketiga kami tembus ke 16 besar, tembus ke 8 besar dan mentok di 8 besar. Event keempat begitu lagi sama, hanya mampu di 8 besar. Itu kayak satu tim tuh udah patah semangat, udah kayak udah nangis, udah nggak tahu apa yang mau dilakukan lagi tuh. Perjuangan dengan berbulan-bulan gitu kan. Ah, udahlah ya, kita nggak usah lagi, kayak dah ada yang berkelahi sama diri, ngerajuk lah ibarat kata bahasa kita sini kan. Ngerajuk tuh. Tapi tuh nggak sampai di situ, tiba-tiba kayak ada aja 1 orang 2 orang tuh yang nyetok, ayolah semangat gini pasti bisa kok di event selanjutnya. Tapi dah kita ikut alur aja, main-main aja. Tuhan memang kasih jalannya mampu sampai ke final. Memang itulah Luar biasa. proses, tidak pernah menyakiti hasil. Oh. Tuhan memang buat kita sakit terus, nanti dia ujungnya tuh pasti sangat-sangat indah lah. Ini ya buat teman-teman yang jangan pernah patah semangat lah. Kalau menang tuh hal biasa. Iya. Iya. Dalam Proses. pertandingan pasti ada. Nah, proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Kata orang tuh coba aja dulu. Dicoba aja dulu. Coba aja dulu. Coba aja dulu. Sebenarnya gini, kami pun dari awal apa ya, kadang kita tuh pesimis gitu kan. Iya. Kadang kita optimis, yang bikin sakit tuh optimis aja kita kalah, apalagi kita pesimis. Nah. Jadi mikirnya SMA 3, SMA Sepau, STM kami. Jadi tuh waktu udah ambil pool, lihat pool satu pool sama mereka, udah
Pesimis lah. Pesimis darah. Dan patah semangat gitu ya. Rasanya senyesek-nyeseknya. Karena waktu itu kami kalah. Pertama kan udah 17 sama nih ya waktu itu kan 17 sama. Sering lah dia cerita dulu ya. Sering. Iya. Malah aku nggak tahu sih ya itu benar atau enggak. Katanya tuh udah ditambahin 1 menit. 1 menit Ya, buat overtime karena udah seri kan 4 quarter udah selesai. Seri ternyata 17 sama. Di situ kami udah bukan lagi doa dalam hati. Di bench tuh di tempat nunggunya tuh udah benar-benar apalagi aku waktu itu udah 4 kali foul, 4 kali pelanggaran. Kalau aku sekali lagi pelanggaran aku didiskualifikasi aku mikir kan. Terus akhirnya ada di kronologinya tuh ada yang satu tim kami nggak sengaja buat pelanggaran. Terus akhirnya kalau di sepak bola tuh kayak penalti gitu loh, kayak tembakan bebas gitu lah. Kalau di basket tuh free throw, jadi tembakan bebas kan. Nah, beruntungnya mereka yang tim lawan masuk. Jadi disitulah kalah 1 poinnya. Jadi waktu mereka masuk, kan, di situ udah tinggal 5 detik terakhir. Memang kan pasti mereka punya strategi dong. Mereka udah unggul gitu kan. Sedangkan waktu tinggal 5 detik. 5 detik di pertandingan tuh apapun bisa terjadi gitu loh. Jadi mereka waktu udah tahu sama beda 1 poin kan udah bakal menang, mereka tuh jadinya langsung temponya diperlambat kan? Mereka langsung tahan bolanya biar nggak masuk lah gitu. Nah kalau mungkin nih mau dengar dong sharing dari yang putri futsalnya nih, dan tadi kan diam aja nih. Diam nih. Kan baru pertama kali nih. Kita langsung juara 2 lagi. Kalau dibilang senang sih, cuman ini udah cukup memuaskan, tapi masih sedih juga belum bisa meraih yang juara pertama gitu. Soalnya kemarin juga itu pas masuk final kalahnya tuh udah sebenarnya dalam permainan tuh udah seri itu 1-1 nih, ternyata waktu habis nggak bisa dapat poin, terus kalahnya tuh di penalti. Jadi pas penalti kemarin tuh gimana ya? Kalah paling sakit sih. Ya paling sakit lah kalah penalti itu. Kalah penalti kalah paling sakit. Benar-benar kayak kecewa sih, tapi udah bersyukur lah bisa dapat juara kedua. Kita bersyukur lah. Semuanya kita bersyukur karena gimana pun kalian udah memberikan yang terbaik, udah ngebawa nama sekolah juga istilahnya. Oh iya, fun fact-nya juga kami kan tim nih. Ketika basket bermain, tim futsal tuh menjadi koordinator supporter. Ketika tim futsal main, kami basket. Gitu. Jadi saling kerja sama ya. Nah dalam supporter tuh ada kan, pasti kan kita kan nganokkan anak-anak orang kan banyak nih, kepala-kepala nih, mulut-mulutnya juga masih banyak nih. Nah gimana cara kalian menghandle mereka biar ikut alur kalian, biar istilahnya nggak berantakan lah. Nah gimana nih? Oh sebelum itu ada peraturan. Ada peraturan. Pokoknya dikasih tahu kan kayak punya grup nih untuk supporter. Jadi kasih tahu nanti kita nyanyinya lagunya gini-gini ya gitu. Jangan ada yang mulai luan selain koordinator gitu. Korlapnya lah. Ya, terus untuk nertibkannya sih lebih ke kalau udah ada yang aneh-aneh sedikit langsung diamani. Kasih tahu jangan ditegur lah ya. Tegur lah. Dengan ini nih untuk teman-teman ya yang mungkin mau masih SMP mungkin kan, masuk Kompas ini juga keren nih. Masuk Majestia lah, masuk Majestia kan. Karena iya, ada supporternya nih. Supporternya udah mempertahankan, keren loh ya. Best supporter. Dari kita hitungnya dari yang tahun ini ya, kita udah dapat 3 kali. Tahun ini best supporter. Nah untuk event-event selanjutnya kita harus pertahankan best supporternya. Jangan ricu loh. Jangan kepancing juga. Jangan nyanyi yang aneh-aneh lah. Nyanyi yang mendukung tim, tidak menjatuhkan sekolah lain. Mau gimana pun yang main, apakah hasilnya nanti memuaskan atau kurang, tetap didukung. Karena mereka sudah menentukan yang terbaik. Mereka juga memakan waktu yang mungkin sangat-sangat banyak ya, karena kan pasti belajarnya juga pasti terganggu, hal-hal di rumah juga pasti terganggu, waktu di luar juga pasti. Jadi kayak apapun hasilnya tetap harus kita syukuri. Boleh sih kalian kecewa sama kami yang bermain, tapi maksudnya kecewa yang secukupnya lah sewajarnya. Jangan berlarut. Kami juga bermain tuh benar-benar untuk kalian juga supporter. Kami juga yang main juga nggak pengen kalah. Tidak ada yang mau kalah terus. Tapi mungkin sedang nggak. Memang belum rezekinya lah. Rezeki untuk menang, jadi ya kita saling support lah. Oke, seperti Kompas kan orang tahunya tuh komunitas. Intinya tuh bukan sekedar komunitas dan itu bukan sekedar nama. Kita Kompas tuh keluarga semuanya. Intinya kita keluarga. Mari kita dukung tim olahraga SMA Swasta Pancasila.
Satukan tekadmu, kobarkan semangatmu, kami Kompas selalu setia mendukungmu. Kami ini Kompas Mania, kami selalu dukung Pancasila. Di mana kau berada, di situ kami ada. Kami ini Kompas Mania.